Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu calon haji, insya Allah kita sama-sama mau berangkat haji. Amin. Untuk itu kami sampaikan selamat datang bersama Multazam. Insya Allah kami dari Multazam siap mendampingi Anda menuju haji yang mabrur, khusyuk dan terbimbing. Amin. Marilah kita awali manasik haji pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelumnya kita akan baca doa awal majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Labbaik Allahumma labbaik. Mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sampun ketinggal kompak. Insyaallah mangke menika langkung kompak. Insyaallah mangke beberapa kali bimbingan lebih kompak. Pramila kekompakan itu kita bina mulai sekarang, mulai manasik. Lah ning hikmah manasik kepripun mangke wonten. Hikmah kaji bareng to ndak kaji ngepo. Mangke hari ini Ustadz Muhammad Lukman Hakim akan menyampaikan. Beliau ini Ustadz senior di sini. Jadi sudah terbiasa nderek kiteng Mekah nggih pun kulino, umroh nggih pun kulino. Ngoten. Dadi Ustadz Lukman niku teng rikon niku saking hotel niku menggo pundi kali pundi pun pirsa sanget niku. Jarine penggokane gur loro. Kiwa kali tengen ngoten. Ning mboten usah khawatir besok kalau dibimbing siapapun insyaallah pun berpengalaman. Dan terus monggo bincang panjenengan mboten usah khawatir. Dan selanjutnya Ustadz Lukman Hakim monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha 'alan nasi bihajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak, Ibu, para duyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah yang insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci bersama-sama dengan Multazam Yogyakarta. Begitu juga bersama dengan Ad-Dakwah Sleman. Demikian pula senior saya, pepunden saya Ustadz Haji Danuswanto. Semuanya saja rahimakumullah. Ya mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat baik. Salamnya Pak Lukman kalau membimbing ke Tanah Suci itu dari tanah air, salam kita sudah salam semangat. Selama di Tanah Suci pun juga begitu. Kundur dari Tanah Suci, salam itu masih tetap dipertahankan. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat begitu. Dibaleni. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat. Lebih semangat lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat semua. Kita bersyukur hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rencana Bapak Ibu sekalian ke Tanah Suci dapat terlaksana. Amin. Semua diberi panjang umur, amin, diberi kesehatan, amin, diberi kelonggaran rezeki, amin, dimudahkan segala sesuatunya, amin, lancar perjalanannya, amin, ngantos kundur, haji ini pun mabrur, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ditugaskan oleh Multazam untuk membersamai Bapak Ibu semua, untuk bersama-sama belajar mengenai hikmah haji.
Bapak Ibu sampun mangertos kalian piyantun lemo ingkang wonten sandinge tiyang ingkang ngagem pakaian coklat. Asmanipun sinten? Pak Sunardi Sahuri, Allahu yarham. Beliau adalah salah satu pendiri Multazam, sekaligus juga pengasuh dan pembimbing. Nek sing pakaiane coklat menika sinten Bapak Ibu? Oh, Pak Lukman. Kok pakaiane coklat kaya cah pramuka. Menika kula keleres nembe tugas sebagai ketua kloter. Ketua kloter ketika itu seragamnya adalah coklat. Ngandhap coklat, inggil coklat, kados pramuka. Foto ini diambil di wilayah Mina, berarti sampun bar wukuf, sampun bar wukuf. Dan ini menjadi salah satu foto favorit saya karena ada dokumentasi dan kenang-kenangan dengan almarhum Ustadz Sunardi Sahuri. Pak Lukman menika sinten? Ini dia. Nama saya Muhammad Lukman Hakim, istri 1, anak 3, nomor HP kula dicatet angsal. Mbok menawi mangke wonten ingkang perlu pun tangletaken nganti bab-bab sing sepele monggo. Pak niki perlu mboten beto tali tinggi jemuran. Pak, ini kalau saya membawa madu bagaimana? Ditaruhnya di mana? Pak, ini saya membawa obat, cara membawanya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu kalau mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada saya. Mangke menawi panjenengan badhe nyuwun dokumentasi dari kegiatan manasik kita sakit mangke panjenengan WA kula riyin. Rak kula dereng ngertos nomere jenengan. Pak, wau rak manasike di syuting to. Di video to, videone pundi? Mangke kula kirimi linke. Pak Lukman punya channel YouTube namanya LH Jogja Official. LH-nya tulisan ELHA, ELHA spasi Jogja spasi official. Isinya apa? 1 bab perhajian dan perumrohan, termasuk cara praktis memakai pakaian ihram. Di YouTube-nya Pak Lukman ada. Jadi nanti bapak-bapak itu perlu tahu cara memakai pakaian ihram yang praktis. Cara memakainya mudah, tanpa bantuan orang lain. Selesai dalam beberapa menit saja. Tetapi kain ihram itu kenceng dan longgar. Kalau kena angin tidak biak, sehingga tidak kelihatan isi dalamnya. Karena yang dipakai kan hanya kain ihram itu saja. Isinya perhajian, perumrohan, sing paling kathah pengajian. Setiap pengajian saya YouTube-kan. Nah, nanti yang ngersake saya kirimi linknya, termasuk video permantenan. Lah kok permantenan barang? Lah Pak Lukman menika penghulu alias naib. Jadi videonya nggih bangsa permantenan ning sing paling kathah tentang pengajian ya. Menika Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Pada pertemuan klasikal kali ini, klasikal itu artinya pertemuan atau bimbingan manasik yang diadakan di dalam kelas.
setelah selesai bimbingan manasik klasikal akan dilanjutkan dengan bimbingan manasik dari rumah ke rumah, terus nganti meh mangkat mangki, diakhiri dengan bimbingan manasik kolosal, besar-besaran yang diadakan di Parangkusumo, Pantai Selatan, Bantul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah hikmah haji. Hikmah menika menapa? Panjenengan sudah akrab dan sering mendengar kata-kata hikmah. Biasanya hikmah itu panjenengan kaitkan dengan suatu kejadian yang tidak diinginkan. Ngaten nggih. Umpamane anake ora ketampa ning perguruan tinggi negeri. Panjenengan rak le ngeyem-yem ya wis ra apa-apa, nduk le dijupuk hikmahe. Ngaten ta nggih? Diambil hikmahnya. Nah, luar biasa menika. Inilah salah satu aspek dari sisi kehidupan umat Islam yang bertakwa. Tidak ada putus asanya. Karena apa? Karena bisa mengambil hikmah. Sehingga semua hal itu sekalipun tidak sesuai dengan keinginannya atau cenderung membuatnya kecewa, tetapi tidak putus asa, tidak frustasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, ajaban li amril mu'mini, inna kana kullu amrihi khair. Orang yang beriman itu sungguh menakjubkan kok, komentar Nabi. Karena semua hal dalam hidupnya itu disikapinya dengan positif. Nggak pernah orang yang beriman itu negatif thinking. Tidak pernah berpikir negatif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang gagal berangkat haji saja nggak apa-apa kok. Ya tenang-tenang saja kok. Sebabnya menyadari ora popo aku dadi Haji Abu Rashid. Haji Abu Rashid niku napa Bapak Ibu? Arep budal ora sida. Niku Abu Rashid. Ya. Ora popo aku dadi Haji Abu Rashid. Iki kersane Gusti Allah, pasti ada hikmahnya. Ngaten to nggih? Semua hal di dalam kehidupan panjenengan yang tidak sesuai dengan keinginan panjenengan, panjenengan sikapi rapopo. Lorowe rapopo. Iki kersane Gusti Allah kok. Nah, itu Bapak Ibu. Itulah kata-kata hikmah yang sering kita dengar. Tapi kalau secara bahasa, ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa hikmah itu berasal dari kata al-hakamah, yaitu tali kekang binatang yang dengannya orang bisa mengendalikan hewannya sesuai dengan keinginannya. Diharapkan dengan hikmah orang itu bisa terkendali dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Jadi orang yang bisa mengambil hikmahnya itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dari kemungkinan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Panjenengan kok belum bisa berangkat haji padahal wis gilirane. Panjenengan ora apa-apa. Pancen kersane Gusti Allah ngono kok. Mengko nek wis dikersake mangkat, ora ana sing iso ngalang-alangi. Aku mesti tekan kono. Ngaten to nggih. Lah menika akhlakul karimah panjenengan, kebesaran hati panjenengan itu luar biasa.
Karena apa? Karena bisa mengambil hikmah. Tapi kalau tidak bisa mengambil hikmah, apa yang terjadi? Menggerundel Bapak Ibu, berbunyi-bunyi, alias muni-muni. Malah orang yang imannya tidak kuat, kata-kata yang keluar adalah anggota gembira loka. Wah, di absen menika gembira loka. Ya, karena tidak bisa mengambil hikmah, pun sumpah serapah yang keluar. Lah pemerintah ki piye? Kok ya ora iso memperjuangkan nasib rakyatnya yang ingin melaksanakan ibadah haji? Wah pun segala macam sumpah serapah keluar. Karena tidak bisa mengambil hikmah. Kok anaknya gagal diterima ketika melamar pekerjaan? Orang yang bisa mengambil hikmah ora popo le, ora popo nduk. Pasti nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ngoten niku. Tapi bagi orang yang tidak bisa mengambil hikmah, negative thinking Bapak Ibu. Gek ndadak nganggo duit yo. Ndadak golek channel. Yo sok golek info sing kira-kira iso nggawa sapa. Sok tak cepake ragate ngoten nggih. Anak kula sing nomor 1 nggih ngoten niku Bapak Ibu. Ketika lulus daftar di beberapa perusahaan, di beberapa instansi, beberapa BUMN ora katut. Padahal sampun seleksi tahap akhir. Mung gari tes kesehatan ora katut. Insya Allah nanti Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, terus bar niku mboten dangu ketampi wonten UGM nggih. Nyambut damel wonten UGM. Nah, betul kan? Mendapat ganti yang lebih baik. Udah dekat rumah, nggak kehilangan ongkos buat ngekos. Makan masih ikut orang tua. Uangnya gaji bisa kamu tabung sebagiannya. Ngaten menika. Nika dados mengambil hikmah. Ya, mengambil pelajaran dari setiap hal yang menimpa kita. Kemudian dari segi pengertian istilahnya utawi definisinya, hikmah adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal dalam Islam. Orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Jadi orang bisa saja alim. Alim itu memiliki ilmu, tetapi belum tentu memiliki hikmah. Hikmah akan membuahkan ilmu, bahkan amalan. Hikmah dapat diartikan dengan ilmu dan amal soleh. Hikmah menika ilmu yang benar. Jadi untuk yang tidak benar tidak bisa disebut hikmah Bapak Ibu. Sak suwene aku ngapusi iki hikmah yo akeh iki. Mboten saged ngoten menika. Orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Dengan belajar hikmah menika, Bapak Ibu diharapkan akan dapat mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam, sehingga panjenengan bisa mengambil hikmahnya. Nah, kalau panjenengan bisa mengambil hikmahnya, Bapak Ibu bukan saja alim, bukan saja memiliki ilmu, tapi juga bisa mengambil pelajaran, bisa meresapi dan memahami maknanya, sehingga ibadahnya itu akan lebih mantep. Ngaten nggih. Umpamane sholat, orang yang bisa mengambil hikmahnya, iki sholat ki ora mung gerakan fisik, tetapi lebih dari itu ada makna besar yang terkandung di dalamnya, supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ini haji dan umroh ini bukan sekedar perjalanan,
bukan sekedar aktivitas-aktivitas fisik, bukan hanya ritual-ritual badaniah, tetapi lebih dari itu, ini adalah perjalanan hati. Ini adalah perjalanan iman dan takwa, yang keberangkatanku untuk menunaikan haji dan umroh ini adalah berbekal ketakwaan. Karena Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian. Bekal menika nggih penting ta Bapak Ibu? Nggih. Panjenengan nanti akan berangkat haji ini tentu juga harus mempunyai bekal. Bekalnya menapa? Duit. Nggih, nggawa duit. Walaupun nanti ada pengembalian biaya kepada jamaah dari pemerintah yang namanya living cost, satu orang mendapat 1.500 real, nggih. Ning panjenengan mesti mengko nggawa serep. Nek mung 1.500 mengko nek kepengin liyane njet piye? Ngaten to nggih. Mulane terus serep nggawa sangu. Panjenengan nanti membawa perbekalan, membawa pakaian, membawa makanan-makanan. Senajan to wis dijatah catering karo pemerintah, ning ketoke jatahe ra ono sambel pecel. Ya. Kamangka aku senengane sambel pecel. Tapi kan tidak ada sambel teri, ra ono peyek teri. Nah, tak nggawa ya nanti biar makannya lebih enak. Nek awake sehat, badannya kuat, ngibadahi yo ben rasa. Nah, itu namanya bekal. Panjenengan membawa bekal. Tetapi kata Allah, fa inna khairaz zati taqwa. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai hamba-hambaku yang bisa mikir, yang bisa mengambil hikmah. Nah, menika. Terus Allah itu memerintahkan supaya kita itu juga menggunakan akal pikiran kita, menggunakan hati nurani kita ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang bisa mengambil hikmah menika mengerjakan ibadah tetapi juga melibatkan hatinya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Dados bentene sing bisa mengambil hikmah dan tidak, ya, yang tanpa hikmah, iki salat yo ngono kae pokoke. Haji yo ngono kae. Pokoke kok anggere manut kancane, mengikuti perintah ketua rombongan, mengikuti perintah pembimbing, kon munggah bis yo munggah. Ya. Dijak rono yo rono. Nah, ngoten niku. Ning ora nganggo dirasake. Itu akan lain hasilnya dengan mereka yang melibatkan hatinya di dalam melaksanakan ibadah itu. Panjenengan maos talbiyah kok mung maca tok, nirokke pembimbing, itu akan lain hasilnya kalau talbiyah itu benar-benar diresapi maknanya di dalam hati. Talbiyah itu ternyata luar biasa. Maka orang yang bisa meresapi makna talbiyah kalau wau, mengambil hikmah dari talbiyah itu, saged brebes mili, bisa menangis sesenggukan. Labbaik Allahumma labbaik. Menika dalam maknanya
Labaik menika ora nun nggih. Pirsa nun nggih. Saiki wis ra populer kata-kata nun nggih. Nek riyen isih anu, saiki ora ngerti nun iki apa. Nek riyen awake dhewe diundang wong tuwa nggih. Padane kula diundang wong tuwa wonten Lukman nun nggih. Dalem ngoten nggih. Talbiyah menika labaik menika nun, dalem, injih, sendika dawuh. Nek nenggon bahasa Indonesia terjemahane rada dawa. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Basa Jawane mung nun. Mung dalem nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Dalem ya Allah. Sendika dawuh ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkaulah satu-satunya Robku ya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain tempatku berharap, tempatku bersandar. Tidak ada yang lain lagi yang aku tuju kecuali Engkau ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan semua nikmat, laka, untukmu dan darimu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dalam maknanya Bapak Ibu, panjenengan terharu, panjenengan berbesmili. Mengapa? Karena Bapak Ibu bisa mengambil hikmah. Talbiyah ini adalah wujud dari ketakwaan kita. Karena apa? Karena kita sudah dipanggil oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memanggil, Allah mengundang manusia semuanya untuk berhaji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Kok panjenengan dugi mriko saestu? Panjenengan lajeng labbaik Allahumma labbaik, sendika dawuh ya Allah, dalem ya Allah. Nah, menika betul-betul keandap asoran panjenengan, kerendahan hati panjenengan karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngaten menika Bapak Ibu, hikmah itu seperti itu. Kalau hanya syariatnya, menawi namung kaifiatnya, kalau hanya tata caranya, nggih pun kon talbiyah ya muni. Ning ora dirasake. Ya, tidak melibatkan hatinya sehingga hatinya kosong. Jadi orang yang bisa mengambil hikmah itu adalah orang yang melibatkan hatinya untuk mengerjakan suatu amalia ibadah. Karena orang yang bisa mengambil hikmah itu akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Maka kemudian orang yang bisa mengambil hikmah itu, dia sekaligus mempunyai ilmu dan mau mengerjakan amal soleh. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 113, Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Pun cetok dalile Al-Qur'an nggih ngaten. Hikmah itu orang yang bisa mengambil ilmu ya dari
apa yang diajarkan dan diperintahkan Allah. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dari perjalanan haji ini. Allah menganugerahkan hikmah, yaitu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya kepada orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, menika ini Allah mengajarkan kepada kita hikmah, kepahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepahaman tentang perintah Allah. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari setiap perintah Allah itu, nah, kata Allah, faqad utiya khairan katsira, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi tidak semua orang bisa mengambil hikmah dari setiap perintah Allah, hanya orang-orang tertentu. Di antaranya adalah Bapak Ibu semua ini. Kalau tidak bisa mengambil hikmah, apa? Yang dikerjakan ya hanya syariatnya, hanya kaifiatnya, hanya fisiknya. Orang yang melaksanakan haji dan umroh tanpa mengambil hikmahnya itu ya mung gerakan-gerakan fisiknya, perjalanannya, ya. Dan dia tidak mendapatkan pengalaman spiritual. Engko nek bali ditakoni piye haji ini, wah gayeng banget. Gayeng banget. Wah penak tenan. Nganggo piknik barang, nganggo piknik neng kebun kurma, nganggo piknik neng Jabal Mahnit, nganggo piknik neng Laut Merah. Wah wis gayeng pokoknya. Ngoten nggih. Ya. Ya boleh seperti itu, tetapi akan lebih baik lagi kalau bisa mengambil hikmah sehingga apa? Mendapatkan pengalaman spiritual Bapak Ibu. Bertambah iman takwanya karena bisa mengambil pelajaran dari setiap manasik haji atau umroh yang dikerjakan. Bapak Ibu akan mengerjakan ibadah haji. Dalile haji salah satunya surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan kerjakanlah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh lillah, karena Allah. Niki nggih saged diambil hikmahnya Bapak Ibu. Panjenengan nindakake ibadah haji menika lillah, krana Allah, titik, ora krana liyane. Menika hikmah yang harus diambil oleh Bapak Ibu. Aku berangkat haji ini lillah, wis ora ana liyane. Bukan karena motivasi yang lain, tidak. Yeah. Termasuk nyun sewu. Tidak lirriya, ora mergo pamer. Mengko ndak ning kono dilit-dilit ming selfie wae. Nggih, selfie ki apa? Kirimke ning sapa-sapa. Alhamdulillah nikmatnya tahajud
di Masjidil Haram ngoten niku. Rasa dikandak-kandak iki. Lillah, niatnya lillah karena Allah. Pun ora krana liyane, pun kajenge hajine Bapak Ibu nu sempurna betul. Wong ya mung pisan iki kok. Jenengan ra iso rono meneh untuk haji. Sebabnya begitu kondur kula ajeng daftarke melih. Nggih. Wong kula wingi rada kegelan kula niate mboten 100% lillah kok. Wah, mboten saged Bapak Ibu, tunggu dulu 10 tahun. Ya. Wis rampung 10 tahun, oh nanti antriannya 30 tahun yang akan datang. Nggih. Nah, ngaten Bapak Ibu, panjenengan harus bisa mengambil hikmah karena panjenengan memastikan ini adalah hajiku yang terakhir dan sekali ini saja seumur hidupku. Nggih. Ngoten menika. Nek arep rono meneh nggih insyaallah nek Gusti Allah paring sehat umur panjang jembar rezekine umroh. Nggih. Nek haji tata lahir memang situasinya seperti itu. Nggih. Sepertinya sudah sulit peluangnya untuk bisa mengulang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Nggih. Kecuali pembimbing. Nah, pembimbing juga karena didaftarke. Dados multazam ajeng dampingi panjenengan nggih ngangge persiapan. Nggih. Riyen zamane Ustadz Sunardi Sauri tasih sugeng menika pun acara rutin setiap tahun daftarke pembimbing, ben tahun daftarke pembimbing 15. Nggih. Supaya apa? Supaya bisa mendampingi jamaah haji. Pembimbingnya disiapke. Ini hikmahnya. Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dicamkan Bapak Ibu. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Lillah. Niat karena Allah inilah yang akan membuat hajinya Bapak Ibu sempurna. Lillah. Termasuk nanti di Tanah Suci ada peluang untuk menambah ibadah lillah. Apa itu? Multazam punya pasukan yang namanya Paskurda. Menapa menika? Pasukan kursi roda. Siapa anggota pasukan itu? Relawan-relawan dari jamaah haji sendiri. Ada jamaah kita yang butuh pertolongan untuk tawaf dan sa'i, didorong dengan kursi roda. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Oh, saya Pak, saya Ustadz, saya mau. Wah, pun do rebutan. Karena apa? Karena lillah. Karena ngarep-arep ganjaran niki wau. Kinten-kinten ngaten nggih, Bapak, dados betul-betul camkan ini Bapak Ibu. Lillah ini benar-benar diterapkan ketika nanti melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai lepas dari niat karena Allah ini. Hikmah haji secara umum memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Orang yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hajinya nanti akan bertambah keimanan dan ketakwaannya. Berarti dia bisa mengambil hikmah. Kalau tidak bisa mengambil hikmah, nggih sampun hampa. Tidak bertambah iman dan takwanya. Bisa loh kalau nggak bisa mengambil hikmah itu bukannya iman dan takwanya bertambah tapi malah turun, malah hilang. Jenengan nate mireng bar mulai umroh murtad. Pernah dengar? Ada ya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena tidak bisa mengambil hikmah. Orang yang tidak bisa mengambil hikmah akan berpikir sebaliknya Bapak Ibu. Lah iki meng watu no kok. Lah mbok ya tukang Yogya kon gawe ngene iki iso. Ngelokke Ka'bah ngoten niku nggih.
sing berpikirnya fisik, berpikirnya lahiriah, ora tekan. Tidak sampai hatinya kepada keimanan dan ketakwaan. Lagi niku wau kesimpulannya, lah iki ming watuno kok ngaten. Nyedak Ka'bah didemok, lah iki ming watuno kok. Tidak bisa mengambil hikmah bahwa perjalanannya ke tanah suci itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kita agar tidak diperbudak oleh harta. Panjenengan rak sampun ngikhlaske harta selangkung juta. Tinggi daftar gitu. Untuk mendaftar. Nanti ketika Bapak Ibu sudah gilirannya berangkat, pemerintah akan mengumumkan biaya haji tahun ini sekian. Padane 40 juta, jenengan genepi kurangane. Umpamane 50 juta, genepi kurangane. Umpamane 100 juta, ojo nganti. Ojo nganti tekan 100 juta lho ya. Nggih. Ojo nganti. Ning umpamane ya ngono-ngono tenan wis kula yakin kok jenengan wis mesti nglunasi kok. Pasti melunasi. Umpamane ning didongake aja nganti biayane nganti tekan 100 juta nggih. Nah, panjenengan sudah merelakan uang panjenengan tidak untuk membeli properti, tidak untuk membeli materi. Panjenengan niatnya tidak untuk bersenang-senang duniawi, tetapi melepaskan uang yang dimiliki lillah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lillah pun. Nek ora lillah ya eman-eman. Dit semono kuwi dienggo ngenomke mobil ya lumayan ki. Dienggo tuku lemah anggere ora ngarani sing nggon kota ya entuk ki. Nek gelem rada mlebu ngaten nggih. Tapi niatnya sudah lillah. Mila panjenengan sudah dilatih tidak diperbudak oleh harta. Menyadari bahwa harta benda uang yang aku miliki ini dari Allah. Wong aku lahir nggawa apa-apa kok. Selembar benang pun tidak kok. Terus Gusti Allah paring rezeki. Saiki iso duwe lemah, duwe omah. Kadang ora mung siji, ora mung loro, beberapa tempat. Iki mutlak dari Allah. Allah paring umur, paring kesehatan, memberikan rezeki. Saya bisa memiliki ini. Jenengan sampai kepada kesadaran itu berarti bisa mengambil hikmah. Meningkatkan persatuan antar sesama umat Islam, antar sesama jamaah panjenengan long tinulung. Ada yang kesulitan membawa kopernya, pundi kula betake Mbah, pundi kula betake Budi. Ada yang kesulitan berjalan, monggo kula rencangi Pak D. Ada yang butuh kursi roda, oke siap. Saya mendaftarkan diri sebagai relawan Paskurda. Nah, menika dengan sesama jamaah di tanah suci panjenengan siap untuk saling membantu. Mulanya orang yang bisa mengambil hikmah itu tidak akan menyakiti sesama jamaah haji. Termasuk ketika mengerjakan beberapa amalan-amalan, diantaranya apa? Mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu kadang menjadi obsesi. Orang mung obsesi, kadang menjadi ambisi. Saya membedakan ambisi dan obsesi. Ambisi menika sifatnya negatif. Pokoknya piye carane aku kudu iso mencium Hajar Aswad. Sikut kanan, sikut kiri, surung depan, tendang belakang. Terjadi enggak? Terjadi. Ono ora sing kerengan karena akan berusaha mencium Hajar Aswad? Ada. Kerengan wonten, gelut wonten. Menika rak disayangkan untuk mengerjakan amalan sunnah ninggal wajib.
Mencium Hajar Aswad itu sunnah, ora mencium ora popo, tidak akan membatalkan haji panjenengan. Sunnah kok ninggal wajib. Loh, wajibnya apa? Wajibnya kan kita menghargai dengan orang lain. Kewajiban kita kan menjaga keamanan orang lain. Lah kok malah ditinggal ke wajib demi melaksanakan sunnahnya. Nah, karena Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya, yang penting sedulurku selamat. Aku ra iso mencium Hajar Aswad ra apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau nanti Allah memberi kesempatan, insya Allah mudah-mudahan. Menambah wawasan tentang dunia Islam. Panjenengan jadi tahu, oh ternyata sedulurku seneng kono yang di Maroko, ya, karena di sebelahnya Maroko terus jagongan. Oh, cara beribadahnya begitu, ngobrol. Ya, oh, di sana ternyata madhab yang dianut seperti itu. Ya, terus menapa menika bertambah wawasan panjenengan. Melatih kesabaran, meningkatkan rasa egaliter, bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Di sana pangkat ora kanggo. Kanggone pas neng omah. Nah, neng kono arep umuk aku ki kepala kantor lho. Kepala karepmu ora karepmu. Sama, wong ning kene ora ana gunane. Apa itu jabatan, nggih. Nah, menika para jamaah haji yang bisa mengambil hikmah menika akan bisa tumbuh rasa kesadarannya bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Mendorong manusia untuk giat bekerja karena haji memerlukan biaya yang banyak. Menika hikmah sebelum haji dilakukan. Membangkitkan semangat syukur kepada Allah. Wah, panjenengan syukurnya luar biasa. Kok karo Gusti Allah diberikan kesempatan bisa benar-benar sampai ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampun ngasar dan sebaiknya kita akhiri materi kita hari ini. Saya sudah memberikan dasar-dasarnya kepada Bapak Ibu, apa itu hikmah, apa dalilnya, bagaimana kita harus mengambil hikmah. Tinggal nanti Bapak Ibu mengembangkan. Intinya setiap ibadah yang dikerjakan, jangan lupa libatkan hati. Libatkan hati yang bagaimana? Yang lillah, yang karena Allah. Maka nanti semua amalan-amalan itu akan Bapak Ibu kerjakan dengan penuh hikmah. Misalnya niat, misalnya memakai pakaian ihram, ya. Itu semua didasari dengan perasaan hati yang penuh dengan hikmah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih menjiwai dari ibadah haji dan umroh yang dikerjakan. Ada pertanyaan? Sampun sekap? Alhamdulillah. Sekali lagi saya berdoa, Bapak Ibu semua panjang umur, sehat, longgar rezekinya, terlaksana keinginannya ke tanah suci, kundur sedoyo dalam keadaan selamat, sehat walafiat, membawa haji yang mabrur. Allahumma amin. Sekian dari saya, tentu banyak kekurangan, saya memohon untuk dapat dimaafkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.